Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bersama lagi dalam pertemuan ibadah di minggu ini. Walaupun kita masih terus ada di rumah masing-masing, saya sangat berharap kita akan selalu menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan saat kita beribadah, yaitu beribadah dengan cara yang benar, sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dan biarlah ibadah kita ini sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini. Dan saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang sudah sanggup dan menjaga memelihara kita semua. Amin. Dan biarlah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau agungkan dan tinggikan Dia. Sebab hanya Dia Yesus yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Dialah Sang Damai, Dialah Penuntun, Dialah Penyayang, Putra Allah, Perkasa dan Pemenang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab karena Engkau Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini. Dan ini setiap kami Bapa, adik kami yang siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, siap untuk memuji-muji nama-Mu dan menyembah Engkau Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Sang Damai, Penuntun, Penyayang, Putra Allah, Perkasa, Pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Sama-sama katakan, Sang Damai, Penuntun, Penyayang, Putra Allah, Perkasa, Pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi,
Oh Jehovah, Kau kuagungkan, kami agungkan, hanya Kau atas seluruh bumi, malu sorak puji kuagungkan, Kau kuagungkan. Oh Jehovah,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khawatir, bukankah itu manusiawi? Bukankah siapapun dapat mengalami kekhawatiran? Khawatir telah menjadi topik dalam percakapan banyak orang pada saat ini, di saat bertemu atau di saat berkumpul. Lalu kita coba memperhatikan apa kata Alkitab tentang kekhawatiran. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama memperhatikan Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Nanti saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikuti Alkitab masing-masing. Tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini di mana Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berbicara bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing, ikut di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan selasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa kita masih ada dalam ibadah bersama lagi di minggu ini. Walaupun sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita masih ada di rumah masing-masing. Kita sedang berada dalam suatu dimensi baru dalam hal beribadah. Sebelum COVID-19 kita saat kita berkumpul untuk beribadah, kita selalu diingatkan untuk mematikan HP agar kita bisa fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini kita malah dianjurkan
untuk mengaktifkan HP kalau mau beribadah. Puji Tuhan. Saya selalu katakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, termasuk apa yang sedang kita alami saat ini berkaitan dengan COVID-19. Lewat COVID-19, kita umat Tuhan sedang mengalami ujian iman, bahkan dalam hal beribadah. Ya, di mana sekalipun kita beribadah di rumah, tidak ada yang melihat kita saat beribadah. Tetapi ingatlah bahwa mata Tuhan sedang memperhatikan, memandang kita saat kita beribadah. Ya, apakah kita sedang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun saat kita beribadah tidak ada yang memperhatikan kita. Inilah ujian. Dan saya percaya bahwa jikalau pada saat kita beribadah di rumah sendiri dan kita sudah menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi kita saat kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Saya berdoa supaya di dalam ujian-ujian iman lewat COVID-19 ini, kiranya kita semua dinyatakan lulus oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita tadi. Tema kita dari pembacaan firman Tuhan tadi, atau tema kita di minggu ini adalah menang terhadap kekhawatiran. Menang terhadap kekhawatiran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, itu adalah merupakan khotbah Yesus untuk murid-muridnya. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan khotbah di bukit. Seorang ahli teologi atau seorang teolog mengatakan bahwa khotbah di bukit merupakan pidato peneguhan, ya, pidato peneguhan bagi ke-12 murid setelah Yesus memanggil mereka. Setelah Yesus memanggil mereka. Dalam perikop ini Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Saya ulangi, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Artinya Tuhan melarang kekhawatiran. Kalau kita perhatikan saat Yesus memanggil murid-muridnya, mereka meninggalkan segala milik kepunyaan mereka dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Atau dengan kata lain, segala yang mereka miliki mereka tinggalkan. Ya, bahkan pekerjaan mereka tinggalkan dan memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan saat itu tidak ada tanda tangan kontrak atau tidak ada jaminan, sehingga mereka hidup dengan iman. Ya, dan iman yang selalu diuji. Sehingga ya seharusnya mereka mempunyai cukup alasan untuk khawatir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata khawatir yang dipakai di sini adalah merimnan. Merimnan punya pengertian sangat khawatir sehingga kekhawatiran. Atau arti berikutnya, ya, merimnan memikirkan terus-menerus sesuatu masalah yang belum pasti akan terjadi, yang belum pasti akan kita alami. Masalah kekhawatiran merupakan masalah setiap orang. Bahkan ada orang yang berpendapat bahwa kekhawatiran merupakan bagian dari hidup. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah hidup kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Dalam perikop ini, paling tidak ada 3 hal yang akan menjadi perenungan kita, atau yang harus menjadi perenungan kita, agar hidup kita ya tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hal yang pertama yang menjadi perenungan kita supaya kita bisa menang dari kekhawatiran, yaitu bersyukur. Pertama, bersyukur. Dalam pengertian mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Perhatikan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, saya tidak membacakan itu, kita bisa memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Ya, poin yang pertama,
bersyukur. Ya, artinya bahwa kita harus mengucap syukur atau mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Itulah dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Perhatikan dari ayat-ayat tersebut, hal-hal yang selalu membuat orang khawatir itu adalah khawatir akan kebutuhan hidup. Lalu yang berikutnya, khawatir akan rasa aman. Lalu yang berikutnya, khawatir akan masa depan. Paling tidak ketiga hal ini yang akan terus berulang-ulang, ya, untuk membuat orang menjadi khawatir dalam kehidupan ini. Saya ulangi, yang pertama tadi khawatir akan kebutuhan hidup. Yang kedua, khawatir akan rasa aman. Yang ketiga, khawatir akan masa depan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terpenting, itulah hidup dan tubuh, sehingga jikalau Tuhan sudah memberikan hidup, masakan Tuhan tidak memberikan makanan yang kita butuhkan untuk hidup dan pakaian untuk tubuh? Oleh karena itu, bersyukurlah untuk apa yang kita miliki, untuk hidup dan segala kebutuhannya yang masih tercukupkan hingga saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi sulit, dalam situasi di mana tidak ada kepastian bagi kita tentang apa yang akan terjadi bagi kita di hari esok, berkaitan dengan kebutuhan hidup kita. Namun perhatikan apa yang Yesus telah katakan, atau apa yang telah Yesus ajarkan bagi para murid, dan tentunya juga itu bagi kita semua pada saat ini. Apa yang Yesus katakan itulah, jangan khawatir akan hidupmu. Belajar untuk bersyukur. Ya, dengan bersyukur akan menolong kita untuk menang terhadap kekhawatiran. Mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan telah berikan akan menolong kita untuk tidak khawatir dengan apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama, bersyukur atau mengucap syukur. Ya, ini penting. Ya, sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa bagaimana mungkin Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita hidup, Tuhan tidak menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup. Tuhan pasti menyediakannya. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita tubuh, dan Tuhan juga pasti menyediakan apa yang diperlukan untuk tubuh. Oleh karena itu, belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan berkaitan dengan segala sesuatu yang telah Tuhan cukupkan bagi kita sampai saat ini. Bagaimana dengan hari esok kita? Percayalah bahwa Tuhan juga akan menyediakan semua yang kita perlukan untuk hari esok. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah sediakan bagi kita di hari ini. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang patut menjadi perenungan kita, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap kekhawatiran. Yang kedua, menjaga kadar iman atau menjaga kualitas iman dan meningkatkannya. Ya. Menjaga kadar iman dan meningkatkannya. Ayat yang ke-30. Perhatikan ayat yang ke-30 dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kata percaya dalam ayat ini, atau kata percaya pada umumnya mencakup 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, percaya kepada Tuhan,
kemudian mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, lalu dan dipercaya oleh Tuhan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam hubungan dengan kata percaya. Yaitu sekali lagi, percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan dipercaya oleh Tuhan. Ada banyak orang yang hanya sampai kepada percaya, tanpa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hal inilah yang mengakibatkan kekhawatiran. Kita akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Hidup dalam pengenalan akan Tuhan tentunya dimulai dari kelahiran baru. Ya, ini sudah kita pelajari, khususnya bagi jemaat, kita sudah pelajari ini berulang-ulang bahwa kehidupan kekristenan itu dimulai dari kelahiran baru. Seseorang tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan lebih lagi tanpa dimulai dari pengalaman kehidupan rohani dalam hubungan dengan kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Karena seorang yang sudah lahir baru pasti ada kerinduan yang besar untuk selalu merenungkan firman Tuhan yang membawanya semakin beriman kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17 katakan demikian, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, saat kadar atau saat kualitas iman kita turun, maka rasa khawatir akan meningkat. Tetapi jika iman kita semakin kuat, maka ya makin kita menang terhadap kekhawatiran. Saya ulangi pernyataan ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, saat kualitas iman kita turun, maka rasa khawatir akan meningkat. Tetapi sebaliknya, jika iman kita semakin kuat, maka makin kita menang terhadap kekhawatiran. Oleh karena itu kita tidak punya pilihan lain supaya kita bisa hidup berkemenangan di saat kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan ini. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada waktu-waktu yang teratur kita sisipkan, kita siapkan khusus untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara serius. Karena sekali lagi, iman akan timbul. Iman terus akan semakin hari semakin meningkat jikalau kita punya waktu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menang dalam kekhawatiran atau menang saat kita mengalami kekhawatiran. Hal yang ketiga, kita harus membuat skala prioritas. Membuat skala prioritas. Ayat yang ke-33 dalam pembacaan kita tadi, Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apakah yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Hal apakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Coba kita masing-masing renungkan. Apakah pekerjaan kita? Apakah teman-teman kita? Apakah keluarga kita? Atau mungkin diri kita sendiri? Atau hobi? Atau apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah. Jikalau kita mengutamakan kehendak Allah dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus berjanji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dimaksudkan di sini itulah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-31.
Ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Artinya, semuanya ini akan ditambahkan kepada kita pada saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah, ya, Tuhan akan tambahkan kepada kita makanan, minuman, pakaian, ya, atau yang kita pakai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan berarti kalau begitu kita tidak perlu lagi untuk bekerja, biar kita makan, tidur, berdoa, baca firman. Bukan. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya. Jadi dalam setiap segi kehidupan kita, dialah, Yesuslah yang harus dinomorsatukan. Kita harus belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan memprioritaskan Tuhan, pasti akan mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan bonus, yaitu tidak khawatir. Sedangkan orang yang hanya bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa memprioritaskan Tuhan, mungkin juga akan mendapatkan hasil yang baik, tetapi hidupnya akan dikuasai oleh kekhawatiran. Saya kutip pernyataan Corrie ten Boom berkata demikian, kekhawatiran tidak melenyapkan duka di hari depan, kekhawatiran melenyapkan kekuatan hari. Wow, menarik sekali pernyataan ini. Dikatakan demikian, kekhawatiran tidak melenyapkan duka di hari depan, kekhawatiran melenyapkan kekuatan hari ini. Karena itu, kalahkanlah kekhawatiran dengan cara, ya, selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Tetap menjaga bahkan meningkatkan kadar iman kita. Dan yang ketiga, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai iman tanpa Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun. Itu merupakan pernyataan dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata demikian, tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai iman pada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan mengutip dua ayat firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, kita perhatikan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat firman Tuhan yang kedua, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus Tuhan kita. Dia Allah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk mempercayakan, tidak hanya percaya tetapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita dalam segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidup kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Sekali lagi, janganlah khawatir akan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami,
Saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih buat firman-Mu, di mana saat ini firman Tuhan sedang mengajarkan kami, mengingatkan kami, menasihatkan kami, menegur kami, supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami hidup, Tuhan juga akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan untuk hidup. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, jadikan kami pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Saat ini kami juga berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan khususnya para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil, dan semua para menteri, kami berdoa dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat. Terima kasih Bapa, dan apa yang sedang kami alami saat ini berkaitan dengan COVID-19, kami berdoa menyerahkan para medis ke dalam tangan Tuhan, dokter dan semua perawat. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka semua. Dan kami berdoa supaya mereka tetap kuat dan sehat. Kami berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam perawatan medis berkaitan dengan COVID-19, bahkan penyakit apapun. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk semua jemaat atau semua kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau hadir memberikan pertolongan bagi masing-masing kami. Apapun tantangan, pergumulan, dan masalah, Tuhan hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar. Yang lemah Tuhan jamah dan jadilah kuat. Yang sakit Tuhan jamah dan jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini bergumul masalah pekerjaan, dampak dari COVID-19, hamba berdoa supaya Tuhan hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang sebentar akan kami berikan. Tuhan sucikan, kuduskan, urapi, dan berkati. Dan biarlah setiap persembahan yang akan kami berikan dapat kami pakai, gunakan dengan tepat dan benar, khususnya dalam memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita sungguh boleh mendapatkan sesuatu dari firman yang sudah sampaikan kepada setiap kita. Dan saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Bapak saudara sekali, dengan segenap hati kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa, buat kasih dan anugerah-Mu, di mana Engkau telah memimpin dan memberkati kami melalui ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan pelindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan melalui Zoom meeting aplikasi. Doa bersama Sabtu jam 4 sore, ibadah tengah minggu Kamis jam 7 malam, serta Youth Ecclesia Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami, dapat menghubungi melalui WhatsApp kontak person yang tertera agar mendapatkan meeting ID dan password. Tuhan Yesus memberkati.